Siapa yang hari ini tidak berangkat? Siapa lagi? Oke. Berdoa. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagunya Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sejahtera. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum langkah berikutnya kita akan membahas yang kemarin dulu ya. Kalian tahu tidak dasar negara bangsa kita, bangsa Indonesia apa ya? Dasar negaranya Pancasila. Pancasila. Lambangnya apa ya? Ya, burung gagak. Ibu akan membahas tentang makna Pancasila dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bercermin ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ngerti tidak? Nah, Ibu akan perlihatkan merupakan dasar negara Indonesia. Apa ini? Garuda. Di dalam dadanya ini ada lambang sila-sila Pancasila. Coba sila pertama apa lambangnya? Bintang. Kedua? Ketiga? Keempat? Ya, kelima? Iya, pintar. Nah, ini merupakan simbol ya bangsa Indonesia. Dasar negara yang harus kita taati ya, harus mencerminkan sila-sila Pancasila. Tidak boleh menyimpang dari sila-sila Pancasila. Ayo kita akan menyimak dan mengamati video ya. Kita lihat contoh-contoh ya dan makna-makna contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke.
Oke, kita lihat sekarang. Ini langsung. Selanjutnya kita masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambangnya bintang. Seperti layaknya Tuhan yang Maha Esa yang memberi cahaya untuk makhluknya di dunia ini. Nah, bintang di langit malam juga berfungsi untuk menerangi dan memberikan cahaya bagi bangsa dan negara kita tercinta ini. Sila pertama ini berkaitan erat dengan hubungan. Lalu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang lambangnya rantai emas, lingkaran dan persegi. Yang persegi menggambarkan laki-laki dan lingkaran menggambarkan perempuan. Yang saling bergandengan tangan, bahu membahu. Sila kedua ini berkaitan dengan saling menghargai, saling membantu sesama manusia, tidak peduli usia, suku, agama, dan ras. Kemudian kita masuk ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang namanya pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Karena pohon beringin bisa dimanfaatkan sebagai tempat berteduh bagi makhluk hidup. Sama seperti rakyat Indonesia yang berlindung di bawah naungan negara Republik Indonesia. Dan sila ini bermakna tentang persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa meningkatkan persatuan dan menghargai jasa-jasa pahlawan. Contohnya seperti upacara bendera dengan hikmat, ikut kerja bakti, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng, yang maknanya banteng selalu berkumpul bersama seperti rakyat Indonesia yang senang bermusyawarah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam memilih keputusan atau mengambil keputusan. Contohnya seperti menghargai pendapat orang lain, ikut pemilihan, serta diskusi dalam kelompok untuk memutuskan sesuatu. Nah, ini yang terakhir nih, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas, yang bermakna sandang dan pangan atau pakaian dan makanan yang menjadi kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Contohnya bagi pemerintah seperti pemerataan pembangunan di segala bidang, seperti menyediakan fasilitas umum dan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti menolong orang lain dan melakukan gaya hidup hemat. Aku harus berubah nih. Anak-anak, silakan pulang ya. Non, aku minta maaf dengan soal tadi. Gak apa-apa kok, Gar. Namanya juga manusia, tapi pernah berbuat salah. Benar tuh, Gar. Gak apa-apa kok. Kasihan teman-teman, aku janji akan berubah. Sip. Ada yang ngobrol ya. Itu sesuai tidak bercermin pada sila keberapa tuh? Ada
yang masih ngobrol itu kan tidak boleh, harus berubah. Kalian sudah tadi menyimak tentang makna lambang Pancasila dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sila pertama tadi beribadah. Sudahkah kalian beribadah? Melaksanakan sholat? Disuruh sholat sama mama kalian. Bangun sholat. Benar nggak? Enggak. Nah, harusnya bangun, terus mandi, terus sholat. Ya, itu contoh yang pertama. Ibu mau membagi kalian ke dalam kelompok, dan di sini ada lambang-lambang Pancasila. Nanti kalian maju perwakilan kelompok 3A. Nah, maju ke depan. Nanti kalian susun contoh yang termasuk dalam contoh sila pertama, sila kedua, dan sampai sila kelima. Kelompok 1 untuk menuliskan atau menempelkan sila, contoh sila yang pertama. Kelompok 2 berarti sila kedua. Kelompok 3 kelompok 4 sila keempat. Kelompok 5 sila kelima. Hafalkan Pancasila? Coba Pancasila. Ibu mau memberikan contoh. Misalkan nih ya, si Budi itu pulang sekolah, kemudian ada kakek-kakek yang mau menyeberang ke jalan. Apa yang sebaiknya Budi lakukan? Untuk menyeberang ke jalan. Iya. Terus itu contoh pengalaman keberapa? Sila keberapa? Sila kedua. Ya betul. Jangan ragu, gini-ginian aja. Sila kedua. Terus contoh lagi, misalkan umat Islam lagi merayakan Idul Fitri. Kemudian agama Kristennya harus apa? Itu merupakan contoh toleransi umat agama. Zamannya ibu dulu lagi SD, Maulid Nabi itu umat Kristen sama Hindu tuh ikut acaranya, seperti dia memberikan barongsai ya barongsai, dia melakukan atraksi gabungan sama umat Islam ya, arak-arakan kayak gitu. Waktu zamannya ibu SD ada ya ikut gabung. Ya, ikut gabung di situ. Nah, sekarang ibu mau menempelkan sila-sila Pancasila ya. Bintang itu lambangnya sila keberapa? 1. Yes. Sila pertama ibu tempelkan di sini. Sila kedua lambangnya apa? Iya. Nah, siapa yang mau menempelkan? Ada yang mau? Dapat tinggi. Ada yang mau? Tempelkan ya. Ini dapat. Bantu ibu yang rata ya, sama itu tingginya di sini nih. Ya, jangan miring. Siapa lagi yang mau bantu?
Nah, di sini ada contoh nilai-nilai Pancasila yang Ibu acak, ya. Nah, ini ada contoh-contoh, nanti Ibu acak. Masing-masing kelompok 3 anak maju ke depan, boleh ketuanya dan 2 anggota, ya. Ibu acak. Kalian masukkan. Contoh. Ini sila pertama, contohnya saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut, ya. Kita saling membantu antar umat beragama, ya. Beda agama juga nggak apa-apa, nggak boleh pilih-pilih karena Indonesia itu beraneka dan budaya, agama, ras dan lain sebagainya, ya. Jadi kita harus tolong menolong tanpa membedakan agama. Ini contoh sila keberapa nih? Pengalaman sila keberapa? Sila ke-1. Kalian tempel ke sila pertama. Masuk sini. Oh ya. Coba sekarang kelompok 1, 2, 3, 4, 5, balapan, ya. Menempelkan di sini 3 anak saja. Masuk. Ya, sila kedua. Sila kedua. Nih, sila kedua. Sila kedua. Sudah sesuai dengan pengalaman Pancasila. Sila ketiga. Sila ketiga siapa? Sila ketiga. Sila ketiga. Iya, sila ketiga. Maju sila ketiga. Buang sampah itu. Sila ketiga. Tiga di sini. Bisa. Ayo yang sudahnya duduk. Sila ketiga, sila keempat. Sila keempat. Sila keempat. Sila keempat. Sila keempat. Ayo 3 contoh sila keempat. Sila kelima. Sila kelima, ayo maju. Sila kelima. Ayo, ini contoh pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo tempelkan, bisa nggak? Ini bantu. Ya, tempelkan ya di sila 5, ya. Sila kelima. Ini sila kelima. Coba ketua kelompoknya maju. Atau kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan jawabannya? Silakan dibaca. Sila pertama, pengalaman sila Pancasila pertama. Apa saja? Dibaca 1. Saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Kedua, menghargai, menghormati agama dan kepercayaan dan lain yang berbeda dengan kita. Terus 3, sila ketiga. Bunyinya apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Bagaimana contoh pengalamannya? 1. Menjaga kerukunan bangsa Indonesia yang memiliki beragam latar belakang, suku, budaya, agama, dan bahasa. Nih,
Indonesia itu bermacam-macam suku bahasa, dari Sabang sampai Merauke itu berbeda. Ya, nih misalkan kalian suatu saat besar jadi orang penting, kamu ditugaskan ke Papua. Nah, kalian untuk berkomunikasinya dengan bahasa apa? Bahasa pemersatu itu apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus menjaga kerukunan, tidak boleh berantem, tidak boleh mengadu domba, ya, supaya kita hidup rukun antar suku, ya, suku dan budaya, ya, dari Sabang sampai Merauke. Kedua, bersama-sama menjaga persatuan dan hubungan baik satu sama lain dan tidak mudah terpecah belah. Tadi yang misalkan ada yang ngomongin ini itu, wah daerah itu mah begini begitu, nggak boleh. Kita sama satu tujuan, seperti semboyan bangsa Indonesia apa aja? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu budaya. Tetap kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Ketiga, mencintai Indonesia dengan menjaga kelestarian warisan budaya. Kita di sekolah sudah mengadakan K5, ya, dari tarian dari Sabang sampai Merauke. Kalian mempraktekkan melestarikan budaya tarian Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada kan sudah, ya. Tuh, tari-tarian kalian lestarikan, jaga, ya, budayanya. Terus tarian, terus alat musiknya, ya, itu bermacam-macam, ya. Sila keempat, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah bersama. Sila keempat bunyinya apa? Sila keempat segini, kerajaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Contohnya di dalam kelas, kalian pertama masuk kelas 4 ada pemilihan ketua kelas. Kalian mencarikan bendahara, sekretaris dengan cara apa? Musyawarah. Nanti kan dipilih tuh kayaknya ininya, ya, dituliskan nanti pilih satu orang, pilih salah satu calon. Yang menang itu yang terpilih, yang kalah jangan Nah, yang terpilihnya harus tanggung jawab, jangan lepas saja udah nggak mau ikut ribut apa, ya, tidak boleh kayak gitu, ya. Nah, terus menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri ketika bermusyawarah. Misalkan gini, ketuanya tuh bilang, kamu pilih saya aja, kan nggak boleh, ya. Dia punya pendapat sendiri, mau milih siapa mau milih siapa terserah kita, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Itu contoh sila keempat, nilai-nilai sila Pancasila. Sekarang Ibu akan kasih tugas kelompok, ya. Ibu kasih waktu 15 menit, ya. Tuliskan nanti, presentasikan jawabannya di depan kelas, ya. Ketuanya saja boleh atau anggotanya boleh. Sila pertama, mana sila pertama? Kelompok pertama, Anggun. Itu aja, ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Kelompok 3, Ayun. Kelompok 4, Sabar. Kelompok 5. Silakan tulis jawabannya, kemudian nanti presentasikan ke depan kelas. Kemudian presentasikan ke depan. Mempresentasikan hasil jawabannya. Dan kelompok lain memberikan tanggapannya. Betul apa tidak jawaban teman kalian. Coba namanya apa dibaca. Yang keras, yang ini baca.
Padi dan kapas melambangkan sikap menerima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Padi dan kapas dapat merupakan istilah menerima, karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat mencapai makmur. Contohnya apa? 3 contoh penerapan dalam rumahnya nih. Belajar dengan tidak menuntut anggota keluarga di luar rumah. Tidak melakukan perbuatan yang mencemari nama baik keluarga. Kalian belajar yang rajin di rumah ya. Ada PR kerjakan. Lu tidak menuntut orang tua, misalkan nih, orang tua lagi nggak ada uang, kamu nuntut aku mau beli sepeda baru, padahal dia udah punya sepeda baru, harus maksa. Boleh tidak kayak itu? Tidak boleh. Ya, tidak boleh memaksakan kemampuan orang tua. Yang ketiga, kelompoknya dikumpulkan. Ibu akan membagikan tugas individu. Sini dikumpulkan. Gitu nih. Itu ditarik garis yang menjodohkan. Berapa tuh? 2 di bawah, bukan 5 ya? 1 yang sesuai dengan pengalaman sila Pancasila ya. Silakan tarik garis. Boleh. Dia tarik garis menjodohkan. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan sama ibu, yang sudah duduk yang manis dulu. Nanti ibu simpulkan poin-poinnya. Nah, siapa yang enggak? Itu saya belum kan? Dapat simpulkan ya. Sila pertama berbunyi apa? Ketua Neni Maisa namanya. Kedua, partai manusia adil beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, iya, bunyinya. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita pelajaran hari ini sudah selesai. Disimpan, dirapikan, warahmatullahi wabarakatuh.